Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Penerbit Salemba, penyedia pengetahuan dari Penerbit Salemba 4. Kali ini saya Catur Sasongko akan menyajikan soal dan pembahasan terkait materi penyusunan laporan keuangan dan pembuatan jurnal penutup yang merupakan materi di bab 4 pada buku Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia, buku yang diterjemahkan, diadaptasi, dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 dari buku Accounting oleh Fast and Warren. Ya, jadi ini buku acuannya. Seperti biasa, saya akan jelaskan dulu soalnya, kemudian diikuti dengan pembahasan secara komprehensif. Baik, kita mulai ya. Nah, berikut ini adalah neraca saldo yang disesuaikan PO harus percaya atau Adjusted Trial Balance. Nah, ini Adjusted Trial Balance per 31 Desember 2021. Ada mulai dari kas, piutang usaha, sampai dengan beban lain-lain. Total debit dan total kreditnya sama. Jadi neraca saldo yang telah disesuaikan adalah neraca saldo kemudian disesuaikan dengan proses penyesuaian. Oke. Nah, Anda diminta untuk yang pertama, susunlah laporan laba rugi atau income statement, laporan ekuitas pemilik atau owner's equity, dan laporan posisi keuangan atau statement of financial position, PO harus percaya. Yang kedua, membuat ayat jurnal penutup yang diperlukan untuk PO harus percaya. Jadi ada dua pertanyaan ini yang harus kita kerjakan. Berdasarkan neraca saldo disesuaikan PO harus percaya, maka kita dapat menyusun laporan keuangan PO harus percaya untuk tahun 2021. Laporan keuangan yang pertama kali kita susun adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan yang dinilai berdasarkan berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan dan juga beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, laporan laba ruginya ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Pendapatan jasa itu 18.500.000 berdasarkan lihat kembali di neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian ada bebannya dari beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban penyusutan, dan beban lain-lain. Sumber data dari neraca saldo disesuaikan PO harus percaya. Kita jumlahkan total beban ini, kita dapatkan 11.340.000, maka perusahaan memperoleh laba tahun berjalan karena pendapatan lebih besar daripada beban, 7.160.000. Kalau beban lebih besar daripada pendapatan, kebalikannya, maka perusahaan mengalami kerugian. Kenapa kita menyusun dulu laporan laba rugi? Karena laba atau rugi tahun berjalan ini nanti akan kita bawa dalam menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas pemilik. Jadi kenapa harus laporan laba rugi? Karena kita memerlukan data laba atau rugi ini untuk nanti yang akan kita bawa dalam menyajikan atau menyusun laporan perubahan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal pemilik. Setelah laporan laba rugi selesai disusun, maka berikutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal pemilik atau laporan perubahan ekuitas pemilik. Berikut ini adalah laporan perubahan modal pemilik, PO harus percaya. Yang pertama, kita masukkan modal Ibu Ana 1 Januari 2021, 25880 ini Anda lihat di neraca saldo yang disesuaikan, yang ada ya, kita Anda lihat di modal pemilik, modal Ibu Ana di kredit 25.880.000. Kemudian, kita masukkan tambahan setoran modal selama tahun 2021. Nah, dalam contoh soal ini tidak ada tambahan setoran modal yang dilakukan Ibu Ana di tahun 2021. Nah, kemudian ditambah
laba tahun berjalan atau dikurangi rugi tahun berjalan. Jadi tergantung ya. Kalau perusahaannya memiliki laba, maka ini ditambah laba tahun berjalan. Kalau perusahaannya mengalami kerugian, dikurangi rugi tahun berjalan. Nah, 7160 ini tadi berasal dari laporan laba rugi atau income statement. Itulah mengapa kita menyusun dulu laporan laba rugi. Tambahan setoran modal ditambah laba tahun berjalan, kita dapat Rp7.160.000. Kemudian dikurangi prive atau penarikan oleh Ibu Ana 1580, ini berasal dari neraca saldo yang disesuaikan. 7160 dikurangi 1580, kita dapatkan modal Ibu Ana mengalami kenaikan Rp5.580.000. Kenapa mengalami kenaikan? Karena laba tahun berjalan ditambah setoran modalnya lebih tinggi daripada prive atau drawing atau penarikan Ibu Ana. Maka kemudian modal Ibu Ana per 31 Desember 2021 adalah modal awal 25.880 ditambah kenaikan modal selama tahun 2021 Rp5.580.000. Maka modal Ibu Ana per 31 Desember 2021 adalah Rp31.460.000. Ini akan kita bawa untuk menyusun laporan posisi keuangan. Jadi jelas ya, kita menyusun laporan laba rugi dulu untuk mendapatkan apakah perusahaan rugi atau laba. Itu akan dibawa ke laporan perubahan modal. Nanti modal akhir itu akan dibawa untuk ke laporan posisi keuangan. Laporan keuangan berikutnya yang kita akan susun adalah laporan posisi keuangan. Laporan ini memperlihatkan berapa jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, berapa liabilitas dan modal pemilik atau ekuitas pemilik. Berbeda dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pemilik, laporan posisi keuangan itu disusun berdasarkan per suatu tanggal tertentu. Dalam soal ini adalah per 31 Desember 2021. Oke. Nah, pertama adalah aset. Kita menyusun aset. Nah, ini kas, piutang usaha, biaya dibayar di muka. Ini berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, PO harus percaya. Nah, aset lancar adalah aset yang berupa kas atau aset yang akan dirubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau aset yang akan digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu adalah aset lancar. Di sini kas, piutang usaha, biaya dibayar di muka. Nah, aset lancar disusun berdasarkan kemudahannya untuk dirubah menjadi kas. Semakin cepat atau semakin mudah dirubah menjadi kas, maka dia akan menempati urutan yang pertama. Nah, kita jumlahkan ini kas, piutang, dan biaya dibayar di muka, kita dapatkan Rp18.660.000. Berikutnya aset tidak lancar. Nah, di sini adalah ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dibeli bukan untuk dijual kembali, kemudian dia memberikan manfaat atau akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan lebih dari 1 tahun. Nah, ini peralatan 27.400 dan dikurangi dia dengan akumulasi penyusutan peralatan, ini pun didapat dari neraca saldo yang disesuaikan. Peralatan 27.400.000 dikurangi akumulasi penyusutan, kita dapat 25.200.000. Maka total aset adalah aset lancar ditambah dengan aset tetap, kita dapatkan total aset Rp43.860.000. Berikutnya, liabilitas, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah segala liabilitas yang akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah segala liabilitas yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Perusahaan ini, PO harus percaya, tidak memiliki liabilitas jangka panjang. Yang dia miliki adalah liabilitas jangka pendek, ada utang dagang, ada wesel bayar. Ya, totalnya adalah 12.400 ditambah modal pemilik. Nah, modal Ibu Ana 31.460 ini berasal dari laporan perubahan modal pemilik. Jadi ingat, pertama kali yang dibuat laporan laba rugi, kita akan memerlukan informasi laba atau rugi tahun berjalan, akan dibawa ke laporan perubahan modal pemilik. Dari laporan perubahan modal pemilik, modal akhirnya akan kita bawa untuk menyusun laporan posisi keuangan.
Nah, total liabilitas dan modal pemilik adalah 12.400.000 ditambah 31.460.000. Kita dapatkan 43.860.000 rupiah. Ingat, aset harus sama dengan liability plus equity. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan, harus disusun ulang. Nah, di sini kita lihat total aset 43.860.000 rupiah. Total liabilitas dan modal pemilik juga 43.860.000 rupiah. Sudah balance. Berikutnya kita akan masuk ke pembuatan ayat jurnal penutup yang merupakan proses penutupan. Jadi dalam siklus akuntansi, proses penutupan itu akan membuat akun-akun nominal atau nominal account atau akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi itu menjadi nol agar siap untuk digunakan untuk mencatat pendapatan maupun beban di tahun berikutnya. Nah, mekanismenya menggunakan proses penutupan. Yang pertama adalah menutup ayat jurnal untuk menutup akun pendapatan. Nah, yang harus diingat, Anda harus memahami tentang saldo normal. Ya, lihat kembali di bab 2. Saldo normal untuk pendapatan itu adalah di kredit. Ya, di kredit. Maka kalau kita ingin membuat akun saldo pendapatan menjadi nol, maka akun pendapatan harus di debit lawannya. Kreditnya kita menggunakan akun sementara namanya ikhtisar laba rugi atau juga disebut dengan income summary. Maka ayat jurnal penutup untuk akun pendapatan itu di debit pendapatan jasa 18.500.000. Lihat data dari neraca saldo disesuaikan dan di kredit ikhtisar laba rugi 18,5. Nanti jurnal ini juga diposting ke akun pendapatan jasa. Kalau sudah di akun pendapatan jasa, maka nanti akun pendapatan jasa saldonya akan menjadi nol. Nah, siap untuk mencatat pendapatan di periode akuntansi berikutnya. Ayat jurnal penutup berikutnya yang dibuat adalah ayat jurnal penutup untuk akun beban. Nah, ingat, beban ini saldo normalnya adalah di debit. Nah, debit ya. Maka untuk dibuat menjadi nol dan siap mencatat beban di periode akuntansi berikutnya, maka akun beban itu dikredit. Akun yang didebit adalah ikhtisar laba rugi atau income summary. Berikut ini disajikan ayat jurnal penutup untuk akun beban. Nah, untuk kemudahan kita satukan saja. Nah, ini dari beban gaji, beban sewa sampai beban lain-lain. Ini berasal dari datanya neraca saldo yang disesuaikan. Kita jumlahkan, maka total ikhtisar laba rugi di debit adalah Rp11.340.000. Ayat jurnal penutup berikutnya adalah dibuat untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Jadi akun ikhtisar laba rugi adalah akun temporer yang juga akan ditutup di akhir periode akuntansi. Nah, penutupan akun ikhtisar laba rugi ini tergantung dari saldo akhir ikhtisar laba rugi sebelum ditutup. Nah, berikut ini disajikan saldo ikhtisar laba rugi. Nah, dia di kredit 18.500 ini adalah ayat jurnal untuk menutup akun pendapatan. Nah, lihat lagi ya jawaban sebelumnya. Yang di debit ini adalah ayat jurnal penutup untuk menutup akun beban. Oke. Nah, di kredit 18.500, di debit 11.340, maka saldo akhir sebelum penutupan akun ikhtisar laba rugi atau income summary adalah 7.160.000 di kredit. Maka kalau ditutup berarti akun ikhtisar laba rugi dengan contoh ini dia akan di debit dan kreditnya adalah modal dari pemilik 7.160. Tapi ingat, ayat jurnal penutup ini tidak baku seperti ini.
Dia bakunya adalah akun yang digunakan ikhtisar laba rugi dan modal, tapi posisi debit dan kredit tergantung dari posisi akun ikhtisar laba rugi sebelum penutupan. Contoh di sini, kalau Anda lihat jawaban sebelumnya, perusahaan mengalami memperoleh keuntungan ya, dapat laba tahun berjalan sebesar 7.160.000 rupiah. Nah, laba tersebut menambah modal, makanya di sini modal di kredit. Kalau misalnya soalnya ini ikhtisar laba ruginya itu di debit, saldo akhir sebelum penutupan, berarti perusahaan rugi, maka jurnalnya justru ikhtisar laba rugi di kredit, modal di debit. Jadi tergantung dari posisi saldo akun ikhtisar laba rugi sebelum proses penutupan atau sebelum dibuatkan ayat jurnal penutup. Nah, ini kalau nanti kita posting nih ke debit di sini nih 7160, maka sama dengan yang sisi kredit, maka dia akan jadi 0. Ayat jurnal penutup berikutnya dibuat untuk menutup akun privé atau akun drawing atau akun penarikan. Jurnalnya adalah Anda harus ingat privé atau penarikan atau drawing ini saldo normalnya ada di debit. Berarti kalau dia ditutup, dia akan dikredit. Lawannya apa yang di debit? Lawannya adalah modal pemilik. Maka jurnal penutupnya adalah di debit modal Ibu Ana, kreditnya privé atau drawing Ibu Ana. Nilainya sebesar saldo privé yang ada di neraca saldo disesuaikan. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan untuk proses penyusunan laporan keuangan dan pembuatan ayat jurnal penutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.